Saya Maida Menti dan ada Bapak. Saya Renal Valerian sebagai Relationship Manager di Bank BTPN. Oke, di wawancara kali ini saya mau tanya apa saja visi, misi, dan tujuan perusahaan untuk saat ini. Kalau untuk misi kita menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap di berbagai sistem mikro, UKM, SMI, komersial, corporate di bisnis Indonesia serta untuk bangsa negara secara keseluruhan gitu. Kalau visi kita sendiri kita menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang dengan transformasi digitalisasi. Seperti contohnya kan kita kan pionir pertama kan Genius untuk bank digital. Jadi kita pengen ke sektor digitalisasi untuk bank BTPN sendiri gitu. Oke, kemudian pasti kan di BTPN ini dia punya target ya Pak. Jadi target apa sih yang belum dicapai di BTPN ini? Secara keseluruhan ya. Itu tadi sih yang ingin dicapai dari BTPN sendiri sih, kita pengen transformasi digital ya, kan yang digital baru Genius doang. Jadi kita pengen seluruhnya tuh kayak yang saya lagi jalanin sendiri ini seperti produknya tuh namanya digital SME. Jadi kita semuanya tuh pengen digital gitu biar semuanya prosesnya lebih cepat gitu sih. Kemudian yang ketiga ada gimana Bapak ini merencanakan program jangka panjang dan jangka pendek untuk tim Bapak, terus strategi yang udah berhasil tuh apa aja? Jangka pendek dan jangka panjang biasanya ini untuk target tim aja berarti ya, bukan untuk keseluruhan BTPN ya. Biasanya sih kita selalu meeting ya tiap pagi kita pasti morning briefing, kita pasti ngecek pipeline kita satu-satu, nanya prosesnya udah sampai mana, nanya approval sampai mana, lalu kita selalu update biasanya di akhir hari juga. Jadi kita memanfaatkan komunikasi yang baik sih di antara satu tim untuk mencapai target tersebut. Dan untuk mencapai target ini juga kita kan dari lead tersebut kita bisa kalkulasi gitu, kita bisa proyeksi itu bulan ini kita dapat berapa sih booking kira-kira calon nasabah baru gitu. Nah dilakukannya dengan tadi meeting tiap pagi itu untuk monitor gitu apakah achieve nggak kita bulan ini atau enggak gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana Bapak memastikan bahwa tim Bapak itu tetap update di tren baru di dalam organisasi ini gitu? Kalau misalkan dari BTPN sendiri dia selalu email ya hampir tiap minggu kayak tinjauan pasar gitu. Terus dari leader kami juga selalu ngasih tahu update tentang bank gitu, ada kayak buku tentang bank itu selalu update gitu. Jadi sebenarnya dari tim dari pusat itu selalu ada update gitu kalau misalkan ada tentang perkembangan di market, apa yang lagi turun, apa yang lagi bagus, itu selalu ada update gitu. Iya, dari leader juga disampaikan gitu apa bisnis yang lagi bagus, apa yang lagi nggak bagus gitu. Oke, kemudian gimana Bapak tuh menghadapi tantangan di budaya organisasi yang positif di tengah lingkungan global yang lagi cepat banget nih sekarang? Gimana menghadapi tantangan dalam budaya organisasi yang adaptasi di maksudnya saya ngalami di BTPN gitu, di adaptasi cara saya adaptasi di BTPN. Ya kalau cara adaptasi di BTPN dari saya masuk sih ya be yourself aja sih, jadi diri sendiri aja sih, sama patuh aja sih sebenarnya. Sama patuh yang pertama, kalau saya sih dua sih, patuh sama attitude lah. Kalau leader ngomong apa ya kita ikutin gitu, kalau kita disuruh apa kita ikutin gitu, jangan kalau salah ya jangan ngelawan, kalau ini ya kalau salah minta maaf gitu. Kalau emang kita benar tapi disalahin, kita bisa menyampaikan tapi dengan cara yang baik gitu, jangan marah-marah gitu. Untuk adaptasi lingkungan sama ya saling mengenal karakter masing-masing aja sih ke teman-teman gitu. Oke, terus gimana Bapak memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di perusahaan ini tuh berjalan dengan efisien dan efektif? Bagaimana? Iya, jadi misalkan ada keputusan gitu, terus biar efektif sama efisien itu gimana? Kalau keputusan, kalau mungkin ini keputusan dari produk yang saya pegang sendiri mungkin ya.
Kalau dari keputusan yang efektif itu biasanya kita melakukan analisa dengan benar sih, pasti dari screening, dari strict checking, dari analisa rekening koran itu pasti kita analisa banget, terus dari verifikasi apakah ini bisnisnya legit atau enggak. Jadi sebelum keluar proses kredit biasanya proposal saya naikin dulu ke leader saya gitu untuk dibaca, dan baru nasabahnya bisa on board gitu. Jadi kita ngelakuin screening Iya, gitu. screening. Iya. Kemudian gimana Bapak mendelegasikan tugas sama tanggung jawab? Jadi mungkin gimana Bapak bertanggung jawab terhadap tugas itu? Kalau untuk tanggung jawab tugas saya sih biasanya ini untuk tugas saya sendiri gimana cara ini. Saya biasanya setiap hari bikin to-do list untuk apa aja sih yang harus saya kerjain hari ini. Lalu saya kerjakan biasanya dengan cara bertahap gitu. Ini dulu misalkan mau sampai proposal dulu, ngelakuin pencairan dulu, atau lunasin dulu, atau buka rekening gitu. Jadi emang udah diatur Oh, biasanya udah dari pagi, diatur, dari ya. meeting yang tadi pagi itu biasanya kita langsung ngatur to-do list hari ini gitu untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Udah di notes gitu ya? Ada di notes. Oke, terus gimana sih Bapak tuh menangani situasi misalnya ada karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan gitu. Misalkan ada orang nih yang melanggar kebijakan perusahaan itu, gimana Bapak menangani itu? Kalau di BTNPN sendiri ada namanya whistleblowing. Jadi kalau misalnya kita ada rekan kerja kita yang tidak melakukan pekerjaan sesuai SOP gitu, atau menyimpang gitu lah ya, kita bisa melaporkannya ke kantor pusat sih. Jadi itu bukan wewenang dari saya gitu, tapi ada dari divisi lain. Jadi kita cuma melaporkan saja gitu. Berarti cuma melaporkan, habis itu nanti mereka yang proses. Iya. Terus gimana Bapak berkomunikasi yang lebih efektif buat ke tim Bapak? Kalau komunikasi yang efektif, kita seperti yang kayak tadi sih, kalau komunikasi kita selalu up to date sih, tiap hari misalkan ada kabar, misalkan nasabahnya nggak jadi, kita pasti langsung kabarin ke leader gitu. Ininya kurang gitu, kita pasti langsung kabarin. Jadi kita langsung up to date sih di grup WA atau di Microsoft Teams, kita langsung update terus. Dan kita bikin ada kayak tracker gitu buat nge-track sih udah sampai mana nih kerjaannya gitu, biar efektif gitu kerjaannya. Jadi ketahuan kalau misalkan sudah kelamaan, ini udah kelamaan nih, tolong dikejarin gitu, kita lupa. Terus Bapak nih kalau misalkan ada perencanaan gitu ya Pak, sama pengambilan keputusan itu ngelibatin tim dulu nggak Pak? Misalkan punya ide baru gitu apa? Pasti kalau misalkan untuk ide baru itu pasti kita nyampein dulu ke atasan kita, pasti kita diskusi dulu, baru kita eksekusi sih. Pasti kita brainstorm dulu sih idenya. Kemudian yang terakhir itu ada gimana Bapak tuh memotivasi karyawan supaya mereka semangat di melakukan pekerjaan mereka gitu? Motivasi karyawan harus semangat. Ya ngebangun lingkungan yang positif aja sih sebenarnya, kayak menjalin komunikasi yang baik sih sama rekan kerja. Kalau misalkan emang ada yang rasa nggak baik, ya disampaikan gitu ke orangnya gitu, nggak dipendam gitu. Kalau misalkan saya salah juga, saya juga menyampaikan ke orangnya untuk minta maaf gitu. Dan kayak gitu sih, komunikasi sih yang pasti sih sama ini kunci komunikasi sih kalau sama rekan kerja yang lain, agar hubungan itu baik gitu. Kalau sama ini yang saya alami. Oke, itu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.